Hai. Hai juga. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak materi minggu ini? Kalau tahu, tolong jelasin. Aku mau belajar nih. Oh iya, aku tahu kok materi minggu ini tentang elemen kurikulum 2013, paradigma baru, dan darurat. Elemen kurikulum 2013, ada standar proses dan standar penilaian. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu kesatuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatif dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi, yang dimana pada hal ini terjadi pergeseran dari penilaian melalui tes mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja menuju penilaian autentik, mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil dengan menggunakan PAP atau penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar berdasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang terjadi dalam kondisi khusus satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum peserta didik. Selain itu, satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Melakukan pembelajaran dapat menggunakan perangkat ajar berupa buku teks dan menyediakan modul belajar literasi dan numerasi. Elemen kurikulum paradigma baru. Ada 3 elemen penting dalam kurikulum ini. Yang pertama, berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang kedua, pembelajaran yang fleksibel. Penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian kebutuhan, kesempatan, dan gaya belajarnya. 3. Karakter Pancasila, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Banyak pembaruan yang muncul pada kurikulum baru ini, seperti salah satunya akan ada kembali mata pelajaran teknologi informasi di komputer dan pelajaran yang ditetapkan. Jadi itu tadi materi untuk minggu ini. Itu saja yang dapat aku jelasin. Oh iya, terima kasih ya. Aku udah paham kok. Iya, sama-sama. Pulang dulu ya. Bye-bye. Bye-bye.